Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disandra, pemilik Esapora dan dosen IPB University. Pagi ini kita akan bicara mengenai penggunaan botol kultur jaringan. Ya. Jadi pertanyaannya banyak dari orang-orang yang menanyakan kira-kira wadah yang bisa digunakan untuk kultur jaringan itu apa, bagaimana, dan yang mana saja. Nah, untuk menjawab ini maka yang pertama kita harus mengetahui prinsip yang bisa kita gunakan sebagai wadah kultur jaringan. Yang pertama sekali adalah tentunya kita harus memilih bahan yang dia mampu untuk di-autoclave, berarti dengan tekanan 17,5 fc dan juga suhu 121 derajat Celcius selama sekitar 30 sampai 1 jam. Untuk alat 1 jam, untuk bahan media itu sekitar 30. Kalau untuk organik kita perlu tambahkan kira-kira 40 menit. Nah, itu adalah persyaratan utama. Jadi kalau misalnya bahan tersebut bisa terbuat dari plastik atau yang lainnya yang dia tidak tahan untuk di-autoclave, hal ini tidak bisa karena berarti dia tidak bisa disterilkan. Tapi sebenarnya ini bukan sesuatu yang karena maksud saya untuk sterilisasi bahan tadi itu kita bisa melakukan dengan cara yang lain, misalnya dengan cara disemprotkan dengan alkohol atau baikli dan sebagainya, atau dengan menggunakan UV, atau dengan menggunakan ozonizer dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini merupakan suatu kreativitas dan inovasi kalau kita bisa atau mampu melakukan hal ini. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa wadah kultur jaringan ini sebaiknya tebus pandang. Maksudnya bahwa kultur tadi itu perlu kita evaluasi pertumbuhannya, keberhasilannya dalam kaitan dengan kontaminasi. Apakah kultur tersebut kontaminasi atau tidak, maka kita perlu mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, sebaiknya botol kultur ini atau wadah kultur ini memiliki mulut botol yang kecil. Kenapa demikian? Karena mulut botol yang kecil tadi itu mengurangi peluang dari kontaminasi. Bukan berarti bahwa wadah yang besar itu tidak boleh, tapi menuntut suatu kondisi di mana lab tadi itu memang harus benar-benar steril. Padahal kondisi di Indonesia, lab-lab tadi itu tidak memenuhi standar sterilisasi, karena kalau kita ukur di dalam lab tadi itu masih banyak partikel-partikel mikroba yang berterbangan. Nah, oleh sebab itulah makanya mulut botol yang kecil tadi itu menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita usahakan. Tapi di luar negeri mereka karena standarnya memang bagus dan di lab itu tidak ada satu partikel pun mikroba, karena mereka juga pakai seragam sedemikian ketat, dan mereka bisa menanam di suatu wadah yang mirip Tupperware, sehingga produktivitasnya juga menjadi jauh lebih tinggi. Kemudian bahan yang digunakan untuk wadah kultur jaringan biasanya di Indonesia menggunakan bahan beling atau botol kaca. Nah, di Indonesia masih terlalu mahal untuk membeli botol kultur yang khusus untuk kultur jaringan atau untuk proses kimia. Jadi misalnya botol Erlenmeyer atau botol kultur yang seperti dari Thailand tadi itu, yang botol yang besar itu juga masih terlalu mahal, karena satu botol tadi itu kisarannya sekitar 7,5 sampai 20.000 satu botolnya. Kalau kita memerlukan ratusan ribu, maka berapa biaya yang diperlukan untuk hanya mendapatkan botol tersebut. Jadi di Indonesia biasanya menggunakan botol bekas, yang dalam hal ini misalnya botol minyak wangi untuk yang kecil, souvenir, atau botol obat, atau botol selai, ya botol selai atau botol saus. Yang penting dia mampu di-autoclave dan bening.
Di luar negeri sudah banyak wadah kultur jaringan yang dibuat dari plastik PVC. Adalah plastik yang memang dia tahan di autoclave. Jadi kalau di Indonesia plastik yang mirip saya sebutkan suatu produk yaitu Tupperware yang memang dia tahan untuk melakukan autoclave tadi itu. Demikian juga dengan bentuk dan ukuran botol, itu tidak menjadi suatu keharusan begini atau begitu dan sebagainya, tapi mengacu kepada tujuan kultur jaringan yang kita lakukan. Jadi kalau untuk kultur jaringan itu tahapan inisiasi, maka yang dapat kita lakukan adalah memilih botol yang kecil dengan ukuran bentuk mulut botolnya kecil juga. Kenapa demikian? Karena inisiasi tadi mempunyai peluang yang sangat rendah, sehingga kita akan rugi kalau misalnya media yang digunakan tadi itu jumlahnya banyak. Dan untuk mengurangi kontaminasi, maka sebaiknya kita gunakan mulut yang kecil tadi itu. Nah, dalam hal ini sebaiknya misalnya Anda bisa memilih model tabung reaksi, atau misalnya menggunakan botol kultur minyak wangi yang kecil dan sebagainya. Dan kalau kita ingin memperbanyak embrio somatik, maka kita bisa menggunakan botol obatnya. Tapi kalau orang mikrobiologi, mereka menggunakan Petri dish. Bukan berarti tidak bisa, ya. Asal kita mampu menjaga tidak kontaminan, mampu penggunaan Petri dish untuk embrio somatik juga sebenarnya cukup bagus. Kemudian kalau kita ingin memproduksi multiplikasi berupa stek magna tunas, maka kita bisa menggunakan botol selai, ya. Nah, yang terakhir, kalau misalnya kita ingin ke arah produksi, maka kita bisa menggunakan botol saus atau botol minuman keras yang kotak tadi itu. Dan caranya, medianya kita berikan atau di dalam botol tadi dalam kondisi ditidurkan botolnya, sehingga luas permukaan medianya menjadi besar. Luas medianya besar tapi mulut botolnya tetap kecil. Itu yang menjadi kelebihan dari botol saus atau botol minuman keras. Nah, kemudian yang perlu kita tadi itu, bahwa pemilihan tadi itu harus disesuaikan dengan tujuannya. Jadi kalau misalnya kita untuk inisiasi, untuk multiplikasi, atau untuk perbanyakan, atau souvenir, atau bahkan kalau untuk kita simpan, nah itu pemilihannya beda-beda. Nah, pemilihan tadi itu perlu kita ketahui agar efisiensi dan efektivitas serta keberhasilan di dalam kita mengkulturkan bisa lebih besar. Oke, terima kasih.